Salah satu hal yang akan kita temui dalam pemrograman adalah operasi matematika. Tapi tenang, seharusnya untuk yang dasar ini kita tidak akan membahas tentang limit, akar, dan hal-hal yang lain yang kadang kita horor sendiri ya kalau kita dengar. Secara umum, operasi matematika yang ada di JavaScript sama ya. Saya akan contohkan beberapa operator ya yang bisa kita gunakan dalam operasi matematika. Misalnya ada tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Untuk melakukan proses penambahan, kita tinggal masukkan dengan operator yang sama, ya ini adalah dengan tambah. Misalnya saya akan menambahkan antara 4, kita tambahkan dengan 2. Maka operatornya adalah tanda positif seperti ini, jadi 4 ditambahkan 2. Hasilnya adalah 6. Kalau saya akan lakukan pengurangan bagaimana? Pengurangan tinggal kita ganti dari operator positif ini, kita ganti menjadi negatif ya, atau minus seperti ini. Saya Ctrl S, nah di sini hasilnya adalah 2. Bagaimana kalau kita akan lakukan operasi perkalian? Kalau kita akan lakukan operasi perkalian, kita tidak gunakan operasi dengan tanda X seperti ini ya, tetapi kita gunakan tanda bintang. Ya, 4 dikalikan 2. Ya. Kalau saya Ctrl S, maka di sini hasilnya adalah 8. Kalau pembagian kita gunakan dengan tanda slash seperti ini. Maka 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Nah, selain dengan operasi yang dasar-dasar tadi, ada juga yang perlu kita tahu yang namanya modulo dan juga eksponen, teman-teman. Modulo intinya adalah sisa hasil bagi. Jadi, kalau misalnya kita punya roti 4, kemudian saya akan bagikan kepada 2 orang, maka tiap orang akan mendapatkan roti sejumlah 2. Dan sisa hasil pembagiannya adalah kosong, ya, karena tidak ada sisa. Roti sudah habis dibagi rata, dan sisa hasil bagi itulah yang kita namakan dengan modulo, teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan modulo kita ganti ya, di sini operatornya adalah tanda persen seperti ini. Sehingga 4 kita modulokan dengan 2, sisa hasil baginya adalah kosong. Ya, 4, kita punya roti 4, kita bagi secara rata kepada 2 orang, maka tidak akan ada sisa. Bagaimana kalau kita ganti dari 4 ini menjadi 5? Ya, ada roti 5, kemudian kita bagikan secara merata kepada 2 orang, maka sisanya adalah 1 seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya 6? 6 kita bagikan dengan 2, maka akan terbagi rata dari 6 roti tersebut dan tidak akan ada sisa. Tidak akan ada sisa berarti nilainya adalah kosong. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk yang namanya modulo. Bagaimana kalau kita ganti? Yang untuk bagian depan ini kita buat lebih kecil daripada yang di bagian belakang. Karena di sini kalau kita lihat 6 lebih besar ya daripada 2. Sekarang kita balik. Yang di bagian depan saya akan masukkan yang kecil, angka kecil. Kemudian yang di bagian belakang saya akan masukkan angka yang besar. Misalnya 4 begitu ya. 1 modulo 4 hasilnya adalah 1. Kemudian misalnya 2 modulo 4, hasilnya adalah 2. Kemudian 3 modulo 4, maka hasilnya adalah 3. Sehingga kalau kita lakukan operasi modulo, di mana angka yang depan lebih kecil daripada angka yang belakang, maka hasilnya adalah angka yang di bagian depan. Ya, kurang lebih seperti itu kalau kita menggunakan modulo. Selain modulo, ada juga operasi kuadrat, teman-teman ya. Kalau kita akan lakukan kuadrat, ya misalnya 2 pangkat 2, maka itulah yang dinamakan dengan kuadrat atau pangkat. Untuk menuliskan di bagian JavaScript, kita masukkan, misalnya ya, 2 pangkat 2. Nah, diperhatikan di sini, kalau kita akan menggunakan pangkat, maka di sini kita tuliskan tanda bintang 2 kali ya, 1, 2. Ini kita bacanya 2 pangkat 2. Ya. Kalau sekarang misalnya saya akan lakukan 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, maaf, 3 pangkat 2, ya, saya Ctrl S, maka di sini hasilnya adalah 9. Misalnya 3 pangkat 3, 3 pangkat 3, maka harusnya nilainya adalah 27. Sehingga untuk membuat pangkat, kita masukkan di sini tanda bintang sejumlah 2 kali. Ya. Itulah yang dinamakan dengan pangkat. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan ya, adalah tentang increment dan juga decrement ya, decrement atau decrement ya, decrement. Misalnya saya akan lakukan increment terlebih dahulu atau menaikkan nilai dari suatu variabel atau suatu angka. Misalnya saya punya variabel namanya adalah angka,
Kemudian angka tersebut variabelnya saya isikan dengan nilai misalnya adalah 10 misalnya. Kalau saya akan menaikkan nilai dari variabel angka tersebut, kita bisa lakukan salah satunya dengan memasukkan seperti ini. Variabel angka nilainya adalah angka ditambahkan dengan 1. Maka di sini kalau kita tampilkan di bagian browser, saya Ctrl S, maka hasilnya adalah 11. Jadi kita lihat di sini, variabel angka kita panggil, baru kita tambahkan dengan 1 seperti ini. Ada cara ternyata yang lebih mudah daripada kita menuliskannya panjang seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya ini kita, misalnya saya komen dulu, kemudian saya akan gantikan dengan cara yang kedua. Yakni adalah dengan menggunakan increment. Saya masukkan saja angka, sama ya di sini angka, tetapi di sini tidak perlu kita tuliskan angka positif 1 ya. Tinggal kita masukkan di sini tambah-tambah seperti ini. Dan saya Ctrl S. Nah, di sini ternyata hasilnya adalah sama ya. Jadi 10 ditambahkan dengan 1, ini bisa langsung kita tuliskan dengan mudah dengan angka plus begini, maka hasilnya adalah 11. Kalau sekarang misalnya angka ini saya masukkan 20, nanti harusnya di sini nilainya adalah 21 ya. Coba saya Ctrl S. Nah, benar ya di sini angkanya sekarang nilainya adalah 21 dan ini kita menggunakan yang namanya increment. Ada satu lagi yang namanya decrement ya. Misalnya saya punya angka, saya balikkan lagi 10 gitu ya. Kemudian saya akan kurangi ya nilainya tersebut dengan menggunakan angka supaya dia menjadi 9 ya. Angka saya kurangi dengan 1. Di sini nilainya adalah 9. Ini kalau kita pakai cara yang panjang. Cara yang mudah bagaimana? Cara yang mudah kita gantikan dengan angka. Kalau tadi increment kita gunakan positif-positif, maka kalau decrement kita berarti gunakan tanda negatif-negatif, betul ya. Masukkan angka minus-minus seperti ini. Coba yang di bagian atas saya komen dulu. Sekarang saya Ctrl S. Maka di sini hasilnya adalah sama, yakni adalah 9. Coba saya ganti, angkanya tidak lagi 10. Misalnya saya ganti menjadi 5 begini ya. 5 saya akan decrement, saya Ctrl S, maka di sini hasilnya adalah 4 ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, inilah beberapa operator matematika yang biasa kita gunakan di JavaScript. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.